Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Bung John LT di channel khusus yang membahas seputar sepak bola nasional dan mancanegara. Teman-teman, siang ini saya mau kasih satu informasi terkait dengan perkembangan terakhir timnas U23 kita yang tengah bersiap untuk menghadapi pertandingan hidup mati kontra Guinea di Clairefontaine, Paris, Prancis nanti malam pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman, timnas kita akhirnya harus bermain tanpa dua pemain belakang andalan kita, yaitu Justin Hubner, yang kita tahu di video saya sebelumnya tadi malam saya menginformasikan bahwa Justin Hubner tidak dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka, dan juga Elkan Bagot itu sama-sama tidak dilepas oleh klub. Bahkan Elkan Bagot yang sebenarnya secara jadwal itu tidak ada lagi pertandingan yang dijalankan oleh klub sampai tadi pagi itu tidak ada informasi sama sekali. Coach STY pun ketika ditanya wartawan itu bahkan menyuruh wartawan untuk tanya sendiri ke Elkan Bagot. Artinya saya bisa menyimpulkan bahwa permainan timnas kita nanti malam tanpa dua pemain yang kita harapkan tersebut. Rizky Ridho kita tahu dapat hukuman 2 pertandingan tidak boleh bermain karena di semifinal kemarin waktu lawan Uzbekistan dia dapat kartu merah. Jadi nanti malam sudah pasti tidak bisa main, teman-teman. Akan tetapi bukan berarti tim kita lumpuh total. Saya harap jangan kita punya mindset atau pemikiran seperti itu, teman-teman. Kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Maka saya coba untuk membuat komposisi pemain, ini perkiraan saja ya teman-teman, dengan ketersediaan pemain kita yang ada saat ini yang dimiliki oleh STY, maka kurang lebih prediksinya begini, teman-teman. Di kiper itu saya yakin pasti masih berdiri Hernando Ari untuk menjaga gawang kita. Kemudian di pemain belakang ini back, kemarin Dewangga kan dipanggil kan untuk menggantikan Rizky Ridho, jadi Dewangga pasti akan bermain di posisi tengah. Kemudian prediksi saya mungkin Ferrari akan ditempatkan di back kanan dan Komang Teguh di back kiri. Kemudian di gelandang itu di sebelah kanan kemungkinan besar ada Ivar Jenner, dan di sebelah kiri ada Nathan Joaon. Jadi dua pemain ini saya pikir akan ditempatkan di gelandang. Kenapa di gelandang? Supaya mereka bisa bergerak leluasa, bisa ketika kita diserang itu mereka bisa turun memperkuat barisan pertahanan kita. Karena secara postur kita tahu pemain Guinea kan cukup tinggi, maka saya harapkan Coach STY bisa menempatkan dua pemain ini di gelandang supaya mereka bisa bermain lebih fleksibel untuk menjaga pertahanan juga ketika kita diserang. Lalu di winger sebelah kiri saya yakin Pratama Arhan pasti akan diturunkan di starting line up. Kemudian di winger kanan Fajar Fatur. Lalu di penyerang, kalau memang kita ingin agar bisa punya peluang besar juga untuk mencetak gol, saya pikir harus pasang 3 penyerang sekaligus, karena kita tahu STY kan selalu senang dengan komposisi atau formasi 3-4-3, maka mudah-mudahan di posisi penyerang akan berdiri 3 penyerang sejajar, yaitu di tengah ada Rafael Struijk karena kemarin dia absen, mudah-mudahan hari ini dia bisa bermain dan mencetak gol lagi. Lalu di kanan itu Witan Sulaiman, dan di kiri Marcelino Ferdinand. Dan di depan ini kita punya 3 pemain lagi yang saya pikir mungkin mereka juga harus dicoba, seperti Billy Schroyer, kemudian Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Ya, Hoki sama sekali belum diturunkan. Ya, nanti kita lihat perkembangan apakah memungkinkan untuk dia diturunkan atau tidak, tergantung nanti kebutuhan tim. Kemudian Ramadan Sananta kemarin sudah sempat diturunkan, belum bisa mencetak gol, tapi pergerakannya cukup bagus dan cukup merepotkan pertahanan lawan, jadi saya pikir boleh dicoba. Kemudian Stroyer juga sama, pemain ini punya kecepatan, kelincahan, kemudian penempatan posisinya juga bagus. Lalu penetrasi yang sering dilakukan oleh Stroyer dengan pergerakan solonya juga bagus. Nah, ini boleh bisa dicoba.
Jadi teman-teman, saya pikir materi kita cukup baik, kita cukup optimis untuk menghadapi pertandingan nanti malam. Asalkan ya kita bermain taktis, jangan ada pemain yang coba menonjolkan skill individu lagi lalu lupa bahwa kita ini punya kekuatan utama itu ada di permainan tim, permainan kolektif, bukan permainan individu. Jadi saya pikir kita tetap harus optimis bahwa kita bisa memberikan perlawanan kepada Guinea nanti malam. Memang kita oleh sebagian pengamat barangkali dianggap sebagai tim underdog nanti di pertandingan malam, tapi itu jangan mengecilkan semangat kita. Kita ketika belum masuk ke lapangan dan bertanding, itu kita harus mengalahkan diri sendiri dulu, mengalahkan pesimisme yang mungkin masih tersisa di diri kita ketika berapa kali kemarin kita mengalami kekalahan. Kita buang, kita singkirkan itu ketika masuk ke lapangan kali ini dengan motivasi tinggi, dengan niat dan tekad bulat untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Apapun yang terjadi, siapapun lawan kita. Memang kita dengar bahwa banyak pemain Guinea itu bermain di Liga Eropa. Tetapi menurut informasi yang kita juga sama-sama tahu bahwa mereka atau mayoritas dari pemain Guinea juga itu hanya sebagai pemain pelapis di klub-klub Eropa tempat mereka bermain, bukan sebagai pemain utama. Jadi saya pikir cara kekuatan kita tidak kalah sama mereka. Kalau mereka memang benar-benar hebat, tidak mungkin mereka melalui fase playoff ini. Mereka bisa lolos langsung, kan hanya bersaing dengan 8 negara kemarin di Piala Afrika kan. Beda dengan kita yang bersaing dengan 16 negara dan kita keluar sebagai juara 4. Mereka keluar sebagai juara 4 hanya di 8 negara. Kita juara 4 bersaing dengan 16 negara. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus punya kepercayaan diri, punya tekad, punya niat, punya semangat juang atau fighting spirit yang kuat untuk bisa memenangkan pertarungan nanti malam. Jadi teman-teman, jangan lupa nanti jam 20.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman harus nonton RCTI, karena ini disiarkan secara langsung oleh RCTI yang memenangkan tender kemarin, teman-teman. Jadi kita bersyukur, berterima kasih pada RCTI yang selalu menyajikan pertandingan-pertandingan menarik untuk kita, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video saya siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang.